Selamat malam jemaat sekalian. Juga kepada yang sedang menonton di rumah. Dalam kebaktian Rabu malam ini, dalam bahasa Inggris biasa disebut prayer meeting ya. Jadi persekutuan doa. Kita datang, kita mau berdoa bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Oke. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17 kita akan baca mulai dari ayat yang ke-11. Kita baca ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Secara bersama-sama. Kalau sudah dapat, kita akan baca pada hitungan yang ketiga, Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Oke, 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur adanya kesempatan bagi kami untuk berada dalam jemaat lokal yang mengajarkan kebenaran Alkitabiah. Juga kesempatan bagi kami untuk berkumpul dan berdoa bersama sebagai suatu jemaat. Juga untuk belajar firman Tuhan. Dan Bapa, kami pada saat ini ingin mengetahui apa yang Engkau katakan kepada kami lewat firman-Mu. Biarlah kami bisa mempelajarinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita yang Tuhan lakukan ini ya, tentang menyembuhkan 10 orang kusta, ini cukup menarik dan sudah lumayan terkenal. Dan menunjukkan bahwa manusia berdoa dalam segala keadaan dan dengan berbagai macam permintaan yang dibawa kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat banyak doa. Dan mayoritas di antara mereka dijawab oleh Tuhan, dikabulkan. Jadi hari ini orang juga berdoa. Dan bagaimana dengan 10 orang kusta ini? Mereka pada waktu itu sebenarnya berada dalam ancaman maut. Karena kusta pada waktu itu belum ada obatnya. Dan seandainya Tuhan Yesus tidak menyembuhkan mereka, maka tubuh mereka perlahan-lahan akan makin rusak, dan mati satu persatu. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mereka juga mati. Karena pada waktu itu kusta adalah penyakit yang sangat mengerikan. Dan mungkin akhir-akhir ini, saya rasa sudah jarang kelihatan di perempatan jalan, ada orang yang kaki dan tangannya, jari-jarinya buntung ya. Mungkin kalian jarang melihat yang hidungnya sudah tidak ada, yang telinganya sudah tidak ada. Tetapi baru mungkin 20 tahun yang lalu, itu masih banyak. Untung, di Indonesia sendiri sudah ada rumah sakit orang kusta, dan ya, sekarang penyakit kusta sudah bisa disembuhkan. Tetapi zaman dulu, pada zaman Tuhan Yesus, belum ada teknologi untuk melihat bakterinya bahkan. Bakterinya masih belum kelihatan. Jadi kalau bukan Tuhan Yesus yang menyelamatkan mereka,
mereka mati. Tetapi mereka bertemu dengan orang yang tepat, mereka memanggil Yesus, Guru. Jadi mereka tahu identitas Tuhan Yesus. Dan mereka meminta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Nah, permintaan mereka menunjukkan bahwa minimal mereka punya suatu harapan. Punya harapan. Dan bahkan mungkin mereka punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka. Atau minimal mau mencoba untuk menyembuhkan mereka. Ada harapan ini. Nah, hari ini juga banyak orang, kita termasuk, berdoa kepada Tuhan. Dan ada berbagai tingkat harapan, tingkat keyakinan. Seberapa kita mengharapkan Tuhan menjawab doa kita? Seberapa yakin kita bahwa Tuhan akan menjawab doa kita? Jadi pada hari ini kita mau melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai permintaan doa 10 orang kusta ini. Nah, bagaimana kita hari ini juga berdoa? Bagaimana harapan kita bahwa Tuhan Yesus akan menjawab doa kita? Karena kita melihat bahwa di antara 10 orang ini, yang satu orang Samaria, jadi orang non-Yahudi, bukan orang pilihan, dan yang 9 lagi walaupun orang Yahudi, tetapi mereka sebenarnya tidak benar-benar menghargai Tuhan Yesus. Jadi di antara 10 orang ini, rupanya tidak ada yang tipikal seperti tanda kutip murid Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita pelajari? Nomor 1, kita melihat bahwa Tuhan Yesus atau Allah itu adalah Allah yang murah hati. Dan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meminta kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Tuhan memberikan berkat-Nya kepada semua orang. Tuhan mendesain dunia ini dengan sedemikian rupa sehingga dunia ini menjadi berkat bagi semua manusia. Binatang, tumbuh-tumbuhan, semua alam semesta diciptakan untuk kebaikan manusia. Jadi barang siapa yang bekerja dengan keras dan Tuhan menghargai kerja kerasnya itu akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga orang yang bekerja keras akan mendapatkan hasil. Ini karena Tuhan memberkati bumi, Tuhan memberkati semua yang ada di dalam bumi ini. Dan sekalipun orang tersebut bahkan benci kepada Tuhan atau mengutuk Tuhan bahkan, Tuhan masih memberikan kasih karunia kepada dia. Betapa Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Bahkan kalau kita baca di dalam 2 Korintus, misalnya pasal 1 ayat 13, Yakobus pasal 5 ayat 11, pasal 3 ayat 15, dikatakan bahwa Allah itu maha penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, bukan hanya kepada orang pilihan saja, ya, bukan hanya kepada anak-anaknya saja, tetapi kepada semua orang. Dan kepada 10 orang ini, walaupun satu di antaranya orang Samaria, dan kalau kita ingat Tuhan Yesus bilang bahwa ia diutus bukan untuk bangsa-bangsa lain, tetapi untuk umat Israel dulu. Tetapi Tuhan tetap menyembuhkan dia. Dan kepada 9 orang lainnya, yang Tuhan sudah tahu, mungkin mereka tidak beriman kepada dia. Tuhan sudah tahu bahwa mereka akan melupakan dia. Tuhan tahu bahwa ini adalah orang-orang yang tidak tahu terima kasih, tetapi tetap Tuhan sembuhkan. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau Tuhan yang maha pemurah seperti itu, maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak meminta kepada Tuhan. Tuhan begitu baik, kenapa kita tidak minta? Di dalam Yohanes pasal 16, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayat yang ke-24, bahwa kamu belum pernah meminta sesuatu dalam namaku. Tuhan adalah pemilik dari sapi di 1000 gunung. Ya. Tuhan adalah empunya dari segala sesuatu di muka bumi ini. Kalau seseorang meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan mampu. Apalagi kalau anaknya yang meminta kepadanya, Tuhan akan segera memberikannya.
Bukankah Tuhan sendiri yang berkata di dalam khotbah di bukit sangat terkenal sekali? Bapa itu, Bapa manusia saja, tahu memberikan apa yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Tuhan, Bapamu yang di surga. Bapamu yang di surga lebih baik dan lebih tahu apa yang baik. Tetapi Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, seolah-olah menegur mereka, kamu belum pernah meminta sesuatu dalam namaku. Alkitab mencatat bahwa kita diperintahkan untuk meminta. Minta kepada Tuhan. Seringkali kita tidak mendapatkan. Tetapi kita seolah-olah menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan nggak tahu saya butuh apa? Kok Tuhan tidak memberikan apa yang saya butuhkan? Ya mungkin Tuhan bertanya kembali, kamu sudah minta apa belum? Tuhan mau kita meminta kepadanya. Nah, apa saja yang Tuhan ingin kita minta? Banyak sekali ya. Yang tercatat secara khusus, yang diperintahkan untuk kita minta antara lain ya, adalah misalnya kebutuhan hidup kita. Kebutuhan hidup kita ini di dalam doa Bapa kami. Ini sebenarnya doa Bapa kami itu bukan judulnya Bapa kami, itu cuma kata-kata yang pertamanya saja. Bapa kami yang di surga. Tetapi di dalam doa itu Tuhan mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi Tuhan mau supaya kita meminta kebutuhan kita. Kebutuhan jasmani, kebutuhan sehari-hari. Loh, Tuhan kan sudah tahu saya butuh apa. Tuhan kan tahu saya perlu makan. Tuhan tahu saya perlu ini. Ya betul, Tuhan tahu. Tetapi walaupun Tuhan tahu, dan walaupun Tuhan sudah menyiapkannya, dan Tuhan sudah berjanji pada kita bahwa kalau kamu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, termasuk semua hal-hal yang dicari oleh manusia, yang sifatnya jasmaniah, yang kita butuhkan, itu akan ditambahkan kepada kita. Tuhan tetap mau kita memintanya. Kenapa demikian? Kenapa Tuhan mau kita meminta? Ya, mungkin ada banyak hal. Nomor satu adalah supaya kita menyadari dari siapa kita menerimanya. Supaya kita bersyukur. Supaya kita menghargainya. Supaya kita tidak menyia-nyiakannya. Dan supaya kita membalasnya. Nah mungkin ada banyak alasan, 1001 alasan. Tetapi Tuhan mau kita memintanya. Apalagi yang Tuhan mau kita minta? Kesehatan misalnya. Kebetulan 10 orang kusta ini meminta kesehatan. Ya. Dan bukan sesuatu hal yang aneh. Ya. Anda tahu, semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus pada zaman dia masih hidup di dunia ini, semuanya sembuh. Tidak ada satupun orang yang datang kepada Tuhan Yesus, minta disembuhkan, lalu tidak sembuh. Nggak ada. Ya. Semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus, sembuh. Menjadi sehat kembali. Bahkan yang cacat, bahkan yang mati, Tuhan Yesus tidak pernah menghadiri satupun upacara penguburan. Walaupun Tuhan menghadiri penguburannya, berubah menjadi kebangkitan. Kok bisa begitu? Ya tentu namanya saja Tuhan. Tetapi intinya ini 10 orang kusta ini, mereka meminta kesembuhan. Lalu Tuhan kasih kepada mereka kesembuhan. Jadi kesehatan pun kita minta daripada Tuhan. Ya. Dan saya yakin di antara orang Israel mungkin ada lebih dari 10, mungkin lebih dari 12 orang kusta. Tetapi tidak semua orang kusta disembuhkan. Ya kan? Kenapa? Karena hanya yang datang kepada Yesus yang sembuh. Yang meminta kepada Yesus yang sembuh. Jadi hari ini kita berdoa apa kepada Tuhan? Apa yang kita minta kepada Tuhan? Kemudian apa lagi? Tuhan suruh kita untuk meminta petunjuk. Dan ini banyak sekali, terutama di perjanjian lama. Di perjanjian lama, Tuhan mau supaya orang Israel meminta petunjuk kepada Dia. Jangan meminta petunjuk kepada arwah. Jangan meminta petunjuk kepada dewa-dewa lain. Kalau kamu mau tahu, kalau kamu mau minta petunjuk, mintanya kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan saja. Dan Tuhan menunjukkan bahwa barang siapa yang meminta petunjuk kepada Tuhan, dia akan dipimpin oleh Tuhan, dia akan diberitahukan, dan dia akan mengalami hal yang baik.
Barang siapa yang mau mengikuti petunjuk Tuhan, yang hatinya mau mengikuti, maka Tuhan akan memimpin. Dan hasilnya luar biasa. Nah, hal-hal yang rohani, ya, berkat-berkat, bukan hanya berkat jasmani, berkat rohani. Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, bahkan untuk musuh sekalipun ada perintahnya. Mintakanlah berkat untuk musuh-musuhmu. Wow, luar biasa sekali. Makanya kita di sini ada apa nih? Purest motivation, highest morality. Tidak ada lagi kitab lain di muka bumi yang mengajarkan standar moral lebih tinggi daripada Alkitab. Di mana kita bukan hanya mengasihi diri kita, mengasihi orang-orang yang kita kasihi, tetapi bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Mendoakan mereka, memintakan berkat bagi mereka. Apalagi hal-hal rohani, ya. Tuhan mau kita berdoa untuk kekuatan, untuk keberanian, untuk memberitakan Injil, untuk kata-kata yang tepat, untuk diucapkan pada saat-saat yang diperlukan. Berdoa untuk pengetahuan, berdoa meminta hikmat, berdoa minta macam-macam hal. Tuhan mau kita meminta kepadanya segala sesuatu. Segala sesuatu. Memang benar bahwa segala hal yang baik datangnya dari Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan. 10 orang kusta ini sebenarnya mereka sudah benar bahwa mereka meminta kepada Tuhan. Cuman Tuhanlah yang bisa mengabulkan permintaan mereka. Cuman Tuhan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sayangnya, kita hari ini seringkali lupa. Mungkin karena kita sudah terlalu makmur. Kita sudah memiliki segalanya. Kita merasa bahwa kita tidak ada kekurangan apa-apa lagi. Maka kita lupa meminta kepada Tuhan. Padahal sebenarnya, meminta kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting. Tapi, kalau begitu, apakah itu berarti bahwa kita boleh minta apa saja? Ya kan? Oh, kalau Tuhan mau saya minta, dan kalau Tuhan mengasihi anak-anaknya, dan kalau apapun yang diminta oleh anaknya pasti diberikan, berarti saya boleh minta apa saja. Saya mau minta helikopter, saya mau minta ini. Kalau waktu kecil saya mikirnya seperti itu. Karena waktu itu yang saya pikir yang paling mahal itu adalah pesawat terbang, helikopter, dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu yang paling mahal. Kalau begitu kita boleh dong minta ini, minta itu, segala hal yang kita inginkan. Tetapi, nah, ini hal yang kedua. Apa faktor utama Tuhan mengabulkan permintaan kita? Apa faktor utamanya? Faktor utamanya adalah kehendak Tuhan. Apakah permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ini faktor utamanya. Nah, kita tidak tahu semua faktornya. Ya. Karena ya pemikiran Tuhan itu jauh di atas pemikiran kita. Kita tidak mampu untuk mengetahui dan memahami semua pertimbangan Tuhan, nggak bisa. Tetapi Tuhan ada kasih tahu kepada kita faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga permintaan kita itu dikabulkan atau tidak. Misalnya iman. Ya, iman adalah salah satu faktor, dan seringkali ini disalahgunakan oleh kelompok gereja tertentu, sehingga mereka bilang, kalau kamu tidak beriman, kamu tidak akan dikabulkan. Maka kalau misalnya sudah ditumpangin tangan, sudah didoakan kesembuhan, sudah dimintakan berkat, tetapi tidak terjadi, maka alasannya adalah kurang iman. Padahal bukan itu maksud Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita baca, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, terbantunlah ke dalam laut. Maksud Tuhan bukan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita bisa melakukan apa saja, bukan. Bukan itu. Tetapi maksud Tuhan adalah kalau kita beriman, dan iman kita itu, iman kan apa? Ada objeknya. Objek kita adalah Tuhan. Jadi kalau kita memiliki iman, memiliki keinginan yang sesuai dengan keinginan Tuhan, maka itu pasti akan terjadi. Jadi sekali lagi, ini kembali kepada kehendak Tuhan. Apalagi ketekunan. Tuhan bilang, Tuhan pernah cerita tentang seorang janda, dan Tuhan katanya sengaja menceritakan ini, supaya mengajarkan
murid-muridnya untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya Tuhan mau kita berdoa dengan konsisten, dengan tekun, dengan tidak bosan, dengan sabar. Ini yang Tuhan inginkan. Tetapi Tuhan tidak menginginkan bahwa kita berdoa dengan panjang atau dipanjang-panjangkan, dengan bertele-tele, seperti kebiasaan orang-orang di zaman itu. Jadi zaman itu, bahkan sampai zaman sekarang juga, orang sering memanjang-manjangkan doanya secara dibuat-buat. Ya. Maksudnya dibuat-buat apa? Dibuat-buat itu maknanya sebenarnya sama, tetapi hanya diulang-ulang saja. Ya. Atau bahkan ada, dan banyak agama yang lain, yang mengajarkan doanya itu dihafal. Ya. Doanya dihafal, lalu kemudian diulang. Nah, ini biasanya kalau Anda naik pesawat terbang, yang jarang kelihatan itu, yang jarang dilakukan itu bahwa di depan kursi kita itu ada kartu doa. Ya. Kartu doa untuk yang ketakutan. Kalau misalnya lagi take off gitu kok kelihatannya pesawatnya goyang-goyang gitu. Lalu kemudian dia takut, lalu kemudian dia boleh doa. Doanya itu sudah di-print di kartu itu. Tetapi itu hanyalah kata-kata yang kosong, yang kalau diucapkan berulang-ulang, nggak ada efeknya. Ya. Nah, gereja Roma Katolik juga mengajarkan seperti itu. Ada doa untuk Maria, ada salam Maria, dan lain sebagainya. Kenapa itu diajarkan dan disuruh untuk diulang-ulang? Apa efeknya? Mengucapkannya sekali dengan mengucapkannya 5 kali. Apa bedanya? Tuhan bukan menyuruh kita untuk mengulang-ulang doa kita secara dibuat-buat. Itu kosong, itu tidak ada gunanya. Tetapi Tuhan mau supaya kita mendoakan keinginan kita dengan tekun. Artinya apa? Artinya itu kita sangat serius. Artinya kita mengingatnya terus. Artinya kita memintakannya dengan sungguh-sungguh. Jadi itu yang Tuhan inginkan. Apalagi, misalnya Tuhan mengajarkan bahwa apa hal yang penting itu misalnya orangnya yang meminta adalah orang yang benar. Orang yang benar. Jadi di dalam Yakobus pasal yang kelima sudah dikatakan doa orang benar kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sudah banyak contohnya. Contohnya misalnya Elia. Elia yang adalah orang biasa, sama seperti kita, tetapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka tidak turun hujan 3,5 tahun. Lalu dia berdoa lagi sesudah 3,5 tahun dan turun hujan lagi. Kemudian ada contoh lainnya itu Abraham. Abraham, walaupun dia juga manusia biasa, tetapi dia bisa bernegosiasi dengan Tuhan. Siapa yang bisa tawar-menawar dengan Tuhan? Tetapi mengenai Sodom dan Gomora, Tuhan bercakap-cakap dengan Abraham. Abraham bertanya, sekiranya ada 50 orang benar di sana. Turut 45. Sekiranya ada 40. Bagaimana kalau 35? 30? 20? Bagaimana kalau 10? Kalau 10, kata Tuhan. Kalau ada 10 orang benar, maka aku tidak akan menghancurkan kota itu karena yang 10 itu. Doa Abraham demi Lot, demi Sodom dan Gomora disetujui oleh Tuhan. Walaupun ujung-ujungnya tetap ternyata tidak ada 10 orang yang benar. Tetapi ini mengilustrasikan bahwa Tuhan mendengarkan doa, juga melihat siapa yang berdoa. Melihat motivasi orang yang mendoakannya. Dan ada faktor-faktor lain. Tetapi dalam semua contoh doa yang dikabulkan oleh Tuhan, ada satu hal, yaitu bahwa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Dan ini adalah faktor utama. Tidak mungkin Tuhan mengabulkan kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tidak ada. Ini yang Tuhan pastikan dulu. Dan di dalam Yohanes pasal 16, tadi saya sudah singgung ayat 24-nya. Ayat 23-nya,
Tuhan menyuruh supaya murid-muridnya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apa maksudnya dalam nama Tuhan Yesus? Dan ini sudah sering saya ucapkan. Artinya bukan pada waktu kita berdoa, ujungnya kita tempelkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bukan. Ya. Kata amin di situ walaupun artinya sungguh. Tetapi itu bukanlah suatu mantra ajaib. Simsalabim, abrakadabra gitu. Amin. Dan itu akan terjadi. Bukan. Dalam nama Yesus juga bukan itu. Dalam nama Yesus bukanlah suatu kode password gitu yang harus kita ketikkan supaya permintaan kita itu nyampai kepada Tuhan dan Tuhan akan melakukannya. Passwordnya apa? Dalam nama Yesus. Amin. Bukan seperti itu. Jadi maksud Tuhan dalam nama Tuhan Yesus adalah bahwa seolah-olah Tuhan sendiri yang membuat permintaan itu. Jadi kalau Tuhan sendiri yang mengucapkan doa itu, maka haruslah sesuatu yang Tuhan Yesus sendiri setujui. Baru itu bisa atas nama Tuhan Yesus. Jadi kalau doa kita sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan, bisa kita bilang dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau kita bilang, Tuhan biar orang itu, saya lagi kesel sama dia, biar dia ditabrak bajai. Dalam nama Tuhan Yesus. Mana coba kita pikirkan apakah Tuhan Yesus benar-benar akan setuju dengan doa itu? Apakah Tuhan mau mengabulkannya? Mau dalam nama Tuhan Yesus pun, kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak akan terjadi. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, maksudnya adalah supaya permintaan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, 10 orang kusta ini ya minta disembuhkan. Ini adalah karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan yang satu orang itu. Satu orang Samaria ini. Dan sekalipun Tuhan tahu 9 orangnya tidak akan kembali, tetap Tuhan selamatkan. Demi menyelamatkan satu orang ini. Itulah kehendak Tuhan. Itulah rencana Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Jadi pertanyaannya, apakah kita sudah berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan? Tapi kalau misalnya saya selalu berdoa sesuai kehendak Tuhan, kapan saya berdoa untuk keinginan saya sendiri? Mungkin pertanyaannya seperti itu kan? Kalau saya hanya berdoa untuk Tuhan, Tuhan saya mau berdoa untuk yang Engkau inginkan. Lalu bagaimana dengan yang saya inginkan? Saudara, jangan takut. Karena Tuhan pun mendengarkan keinginan anak-anaknya. Asal tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, ini harga mati. Tidak boleh kita minta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kan tadi sudah dibilang, tidak ada bapak yang akan kasih anaknya. Ya, kalau anaknya minta kalajengking, benar-benar dikasih kalajengking. Enggak ada. Anaknya minta ular, benar-benar dikasih ular. Enggak ada. Jadi kalau Tuhan melihat bahwa permintaan kita tidak bertentangan dengan kehendaknya, maka Tuhan bisa saja mengabulkannya. Dan ini saya sendiri alami. Dan saya sangat bersyukur bahwa Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mengalami hal tersebut. Dulu waktu keluarga saya masih di Amerika, waktu itu tentu keadaan keuangan sangat-sangat tidak mencukupi, dan seluruh keluarga pada waktu itu harus sangat menghemat. Tetapi entah mengapa pada waktu itu saya yang masih berumur 9 tahun, waktu itu budaya di Amerika itu banyak yang makan permen karet. Jadi saya tanya juga kepada papa saya, boleh atau tidak membeli permen karet. Nah sebenarnya permen karet itu tidak begitu mahal. Ya. Kalau di Indonesia beli di warung cuma beberapa ratus perak begitu kan. Tapi kalau di Amerika itu, tidak ada warung di tepi jalan. Jadi kamu mesti pergi ke supermarket gitu ya, pergi ke Walmart atau apa begitu, lalu kemudian beli ke situ. Itu ya berarti waktu, berarti bensin dan lain sebagainya. Tidak ada budget untuk itu. Jadi Pak Suyanto ya bilang, jangan ya, kita lagi menghemat secara ya ketat sekali begitu, jangan beli yang tidak diperlukan. Walaupun waktu itu saya masih muda, saya mengerti juga dan tidak
mempermasalahkan lagi. Toh cuman bubble gum doang begitu. Tetapi seperti yang Pak Soento ceritakan, tidak lama sesudah itu datang ibu-ibu dan membawakan hadiah bagi kami. Hadiah yang tidak kami minta dan tidak kami ekspektasi, tidak kami sangka-sangka. Dan di situ ada berbagai macam makanan, kalengan, sereal dan lain sebagainya. Dan sambil Pak Soento dan Ibu Soento bersukacita, saya melihat-lihat di dalam itu kantong itu, dan ternyata ada permen karet di dalamnya. Dan mungkin Tuhan memberikan ini permen karet dan membiarkan saya mengucapkannya sampai didengar oleh orang tua saya. Lalu kemudian sudah mempersiapkannya lewat ibu-ibu itu adalah untuk memberikan penghiburan kepada kedua orang tua saya. Adalah untuk menguatkan mereka. Adalah untuk menunjukkan bahwa memang kalian berada di dalam kehendak Tuhan. Berada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan itu adalah rencana Tuhan. Dan saya mengucap syukur. Walaupun hanya permen karet yang sudah saya bahkan tidak ingat lagi mereknya dan rasanya seperti apa. Sudah lupa. Tetapi bahwa Tuhan rela menjawab permintaan seorang anak kecil yang begitu remeh. Memberikan kita pengharapan bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah lupa dengan kebutuhan kita atau keinginan kita. Saya juga dulu, kalau Anda yang sudah mengenal saya cukup lama tahu bahwa saya pakai kacamata. Dan kacamata saya sampai minus 12,5. Ya, 12,5. Jadi kalau Anda mengambil kacamata saya, mungkin Anda pegang-pegang ini kayak pantatnya botol gitu, saking tebalnya. Dan setiap malam saya akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan mata saya. Dan saya berdoa itu bertahun-tahun, banyak tahun. Sampai saya sudah lumayan dewasa dan saya mengerti bahwa Tuhan tidak mau menyembuhkan mata saya. Karena waktu itu saya pikir, oh Tuhan bisa kok, ya dalam satu malam, ini tiba-tiba besok pagi sudah nggak perlu kacamata lagi. Karena itu saya doakan setiap saya mau tidur. Saya mau tidur, pasti ada Tuhan tolong sembuhkan mata saya, baru kemudian amin begitu. Pokoknya itu saya doakan dengan tekun, karena saya percaya Tuhan bisa melakukannya. Tetapi Tuhan tidak pernah menyembuhkan mata saya, setidaknya waktu saya muda. Rupanya ada alasannya. Waktu dulu saya kecil, saya punya cita-cita, saya mau seperti, oh keren sekali kalau nonton film gitu kan. Saya mau jadi tentara, saya mau jadi pilot pesawat tempur. Tetapi, yang membuat saya tidak bisa jadi tentara dan pilot pesawat tempur adalah karena mata saya minus. Jadi, Tuhan tidak mau menyembuhkan mata saya sekalipun Dia mampu. Karena jangan-jangan kalau mata saya sembuh, saya jadi pilot. Tetapi Tuhan rupanya mau saya menjadi hamba Tuhan. Makanya Tuhan akhirnya sembuhkan mata saya ketika saya sudah bertekad mau jadi hamba Tuhan. Akhirnya disembuhkan. Dan hari ini Anda lihat saya tidak pakai kacamata kan? Lewat teknologi. Jadi, asalkan Tuhan melihat bahwa keinginan kita tidak bertentangan dengan rencananya, maka tidak ada masalah bagi Tuhan untuk mengabulkannya. Tetapi, apakah kita menyesuaikan permintaan kita dengan kehendak Tuhan? Lalu yang ketiga, dan ini harus cepat karena waktu saya sudah hampir habis. Yang ketiga, kita melihat apa yang dilakukan oleh satu orang Samaria ini. Dia kembali. Tuhan sudah suruh pergi perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan pada waktu itu konotasinya artinya, kalau kamu mau memperlihatkan diri kamu kepada imam, itu adalah untuk mengecek apakah sudah sembuh atau belum. Nah, orang-orang itu pergi mau melihat imam, karena mereka percaya bahwa nanti dicek akan sembuh. Dan di tengah jalan mereka sembuh. Satu orang Samaria ini kembali dan mengucap syukur, memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, kita baca. Jadi, apa yang dia lakukan? Rupanya dia menganggap bahwa ada yang lebih penting dibandingkan pergi kepada imam, lebih penting daripada integrasinya kembali ke dalam masyarakat,
Karena orang kusta itu tidak boleh bermasyarakat, mereka harus terpisah. Dia menganggap bahwa ada yang lebih penting daripada kembali kepada keluarganya, yaitu adalah untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Yang lebih penting dari semua itu adalah orang yang telah memberikan kesembuhan itu kepada dia. Dia memang sudah menerima kesembuhan. Dia menerima kembali nyawanya. Dia menerima kehidupan. Tetapi lebih penting dari semua pemberian itu adalah orang yang memberikannya. Orang yang memberikannya lebih penting daripada pemberiannya itu sendiri. Tuhan Yesus lebih penting daripada jawaban doa kita. Hal yang rohani lebih penting daripada hal yang jasmani. Jadi si orang Samaria ini, saya tidak tahu apa yang dia ketahui tentang Tuhan Yesus sebelumnya. Tetapi yang jelas, dia tahu memuliakan Tuhan. Dia tahu memuliakan Tuhan. Dia tahu Yesus itu siapa. Dan dia beriman kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus bisa bilang bahwa dosanya sudah diampuni. Ya. Jadi, luar biasa sekali bahwa orang Samaria ini, dia tahu menilai apa yang penting dan apa yang lebih penting, apa yang kurang penting. Karena banyak orang hanya melihat sebatas apa yang kelihatan, tetapi tidak melihat di baliknya. Jadi hal-hal yang jasmaniah begitu dekat dengan matanya, sehingga dia tidak bisa melihat di baliknya. Hal-hal yang jasmaniah, hal-hal yang duniawi, begitu berkilau di depan matanya, sehingga silau dan tidak bisa melihat yang hal-hal rohania di baliknya. Tetapi orang Samaria ini, dia tahu bahwa hal yang rohani lebih penting, bahwa Tuhan Yesus lebih penting. Dan satu hal yang seringkali orang tidak sadari merupakan keuntungan doa, adalah bahwa doa itu sebenarnya mendekatkan kita kepada Tuhan. Ini efek dari berdoa. Berdoa itu membuat kita makin selaras dengan Tuhan. Kalau kita berdoa dengan motivasi yang benar, maka kita akan berdoa, oh Tuhan, apa yang Tuhan inginkan? Saya mau berdoa yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Saya mau berdoa, jangan sampai bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya mau berdoa karena saya mau meminta sesuatu kepada Tuhan. Saya berdoa, saya mau bersyukur kepada Tuhan. Dan dengan berdoa itu, kita sudah menjadi dekat kepada Tuhan. Dan apapun jawaban doa itu, apakah Tuhan kabulkan atau tidak, tetapi kita sudah menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Dan itu lebih penting daripada doa itu dikabulkan atau tidak. Kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan jawab ya, Tuhan jawab tidak. Yang penting kita sudah mendekat kepada Tuhan. Yang penting kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Yang penting kita sudah menyesuaikan hati kita dengan hati Tuhan. Dan itu lebih penting daripada menerima berkat atau menerima jawaban doa kita. Jadi si orang Samaria ini, dia bukan hanya menerima berkat jasmania, tetapi dia menerima berkat rohaninya. Nah saudara, biasanya berkat jasmani itu yang kelihatan. Tetapi kalau kita menerimanya dengan motivasi yang benar dan dengan ucapan syukur, maka bersama dengan berkat rohani, berkat jasmani itu, kita akan terima berkat rohani juga. Dan ini yang indah. Jadi, dari 10 orang kusta ini, 9 diantaranya memang menerima berkat, tetapi hanya jasmaniah saja. Kita hari ini, yang sudah membacanya dan menarik pelajaran darinya, kita bisa menerima berkat jasmani dan berkat rohani juga. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran dari 10 orang yang sakit kusta, sehingga kami tahu betapa Engkau mengasihi semua orang. Dan bahkan Engkau mengasihi orang-orang yang belum beriman kepadamu, yang tidak percaya, maka kami semakin dihiburkan bahwa Engkau pasti lebih mengasihi kami. Oleh sebab itu kami mau menyelaraskan
apa yang kami minta dengan kehendak-Mu, dengan demikian, maka kami pun akan makin dekat kepadamu dan mendapatkan berkat-berkat rohani. Bantulah kami Tuhan, biarlah jemaat lokal yaitu GBI Grave ini menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.